Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ikhwan fillah, jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah seraya senantiasa memuja dan memujinya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan dengan izin Allah, di siang hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan manusia tauladan, manusia pilihan yang Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti kebaikan hingga akhir zaman. Ikhwan fillah, jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib mengajak dan berwasiat, marilah kita senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan marilah kita senantiasa menjaga dan mengamalkan nilai-nilai dan ajaran Islam dimanapun kita berada. Dan jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ikhwan fillah, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kitab Bahrul Adab yang banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren, dinukil satu kisah bahwa ada seorang ayah yang sudah sakit lama dan dia merasa bahwa akan datang ajalnya. Didampingi istrinya, dia panggil dua anaknya, dia berwasiat kepada kedua anaknya. Kata sang ayah, wahai anak-anakku, kalau kalian ingin hidup sukses di dunia, maka kerjakanlah dua hal. Satu, kalau memberi hutang, jangan ditagih. Dua, kalau bekerja, jangan terkena sinar matahari. Ikhwan fillah, jamaah Jumat rahimakumullah, tidak lama kemudian sang ayah meninggal dunia. Dan anaknya betul-betul menjalankan wasiat ayahnya. Dua-duanya betul-betul melaksanakan dua wasiat yang disampaikan ayahnya. Tapi yang menarik, dua-duanya sama-sama melaksanakan wasiat ayahnya, tapi endingnya berbeda. Yang satu kakaknya, endingnya dia menjadi bangkrut dan miskin. Dan adiknya, endingnya menjadi sukses dan kaya. Ibunya penasaran, kenapa dua anaknya ini jalan takdirnya beda, endingnya beda. Apakah dua anak ini menjalankan wasiat ayahnya atau tidak? Maka sang ibu datang kepada kakaknya. Dia bertanya apakah dia
melaksanakan wasiat dari ayahnya. Kakaknya bilang, iya, saya betul-betul menjalankan wasiat ayah saya. Dia memberi hutang dan tidak ditagih. Lama-lama uangnya habis. Kemudian yang kedua, dia bekerja tidak terkena sinar matahari. Maka dia mencari cara bagaimana caranya. Maka dia menyewa kendaraan supaya tidak terkena matahari. Akhirnya modalnya belum dapat, belum balik, tapi keburu habis. Akhirnya dia bangkrut dan miskin. Kemudian setelah itu ibunya mencari tahu kepada adiknya, kok bisa adiknya beda? Apakah dia tidak melaksanakan wasiat ayahnya? Maka si ibu datang kepada adiknya. Dia bertanya, apakah dia betul-betul menjalankan wasiat ayahnya? Kata adiknya, iya, saya betul-betul menjalankan wasiat ayah saya. Yang pertama, saya tidak pernah menagih hutang, karena saya nggak pernah ngasih hutang. Kalau ada yang mau minjem hutang, saya nggak kasih, tapi saya bantu semampu saya. Saya berikan sedekah sehingga dia tidak punya hutang dan saya juga tidak menagih hutang. Kemudian yang kedua, saya bekerja tidak pernah terkena matahari. Dengan cara saya berangkat pagi-pagi sebelum matahari terbit dan saya pulang setelah matahari terbenam. Sehingga saya tidak pernah terkena matahari. Dan karena ketekunannya itu, maka dia menjadi sukses dan kaya. Ikhwan fillah, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, adik dan kakak ini menerima wasiat yang sama dan melaksanakan wasiat yang sama, tapi hasilnya berbeda karena mindsetnya berbeda. Maka kalau kita ingin sukses dalam hidup kita, kita harus merubah mindset. Sebuah pesan yang sama ditangkap dengan mindset yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Dan Allah pun sudah menegaskan dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi. Saya ini sesuai dengan prasangka hambaku, sesuai mindset hambanya. Dan Allah juga menegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum atau seseorang sehingga dia mau merubah dirinya. Maka orang bodoh tidak akan berubah jadi pintar kalau tidak mau berubah. Orang jahat tidak akan menjadi baik kalau dia tidak mau berubah. Orang miskin tidak akan menjadi kaya kalau dia tidak mau berubah. Maka kembali bagaimana mindset kita dalam menghadapi kehidupan ini. Kemudian yang kedua, pentingnya memberi wasiat dan menjalankan wasiat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedangkan dia meninggalkan kebaikan atau harta yang banyak, untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, dalam perkara dunia kita boleh berkreasi dan berinovasi, tapi dalam perkara agama maka kita harus kembali kepada tuntunan Nabi. Karena Rasulullah pernah bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu wa idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya. Apabila ada satu perkara tentang urusan dunia kalian, maka kalian lebih tahu. Tapi kalau ada satu perkara tentang agama kalian, maka kembalilah kepadaku. Maksudnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian
segala hal itu ada ilmunya, baik untuk meraih kesuksesan dunia atau untuk meraih kesuksesan akhirat. Karena Rasulullah juga bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencapai dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mencapai akhirat, kesuksesan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Adiknya, dia punya ilmu, sehingga dia bisa sukses di dunia dan juga insya Allah sukses di akhiratnya. Sedangkan kakaknya mungkin dia tidak belajar, sehingga nasibnya berbeda. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pentingnya bersyukur dengan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jangan pernah iri dengan rizki atau keberhasilan yang diperoleh orang lain. Kakaknya tidak pernah iri kepada adiknya, dan adiknya juga selalu membantu kepada kakaknya. Inilah hubungan harmonis yang harus kita bangun dalam keluarga juga masyarakat. Dan dalam memandang dunia, hendaknya kita selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Karena kalau selalu melihat ke atas, kita tidak akan pernah puas. Sedangkan kalau kita melihat ke bawah, kita akan menjadi orang yang kaya, bahagia, dan bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada kita. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tajdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih baik, supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian.